Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya Lutfia Herunisa. Di sini kita akan membahas kembali mengenai materi micro teaching. Topik kali ini tidak kalah penting. Kali ini kita akan membahas bagaimana strategi desain pembelajaran digital yang efektif dan efisien di era modern. Mari kita simak penjelasannya. Nah, tentunya kita telah melalui proses era-era transportasi pendidikan di Indonesia. Nah, pada saat ini kita melihat transportasi pendidikan di era digital. Nah, di era ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Nah, pendidik ini bertransportasi ke arah digital yang lebih fleksibel dan interaktif. Nah, maka dari itu, sebagai calon pendidik, ini perlu menguasai strategi pembelajaran digital agar proses belajar ini menjadi efektif, efisien, dan tentunya relevan dengan kebutuhan abad 21. Nah, kita kembali lagi ke materi tadi. Sebenarnya apa sih itu desain pembelajaran digital? Nah, jadi desain pembelajaran digital itu adalah proses merencanakan dan mengatur pengalaman belajar dengan memanfaatkan teknologi serta media digital. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih gitu? Tujuannya ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien tentunya, dan menarik bagi peserta didik. Melalui desain ini, pembelajaran juga menjadi lebih adaptif, kemudian kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik sehingga mampu mendukung penguasaan keterampilan abad 21. Nah, di sini juga terdapat unsur penting nih dalam desain pembelajaran digital. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya ini harus dirumuskan dengan jelas, kemudian terstruktur, dan relevan tentunya dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, itu adalah analisis karakteristik peserta didiknya nih, dengan cara memahami kemampuan awal dari gaya belajar, serta akses terhadap teknologi yang dimiliki peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada strategi dan media pembelajaran, yaitu dengan menemukan pendekatan dan alat digital yang tepat seperti gamifikasi, kemudian ada project based learning dan platform seperti Canva dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat nih, ada evaluasi pembelajaran digital, yaitu dengan menggunakan metode penilaian autentik seperti kuis online, portofolio digital, refleksi video, dan lain-lain. Nah, sebenarnya gimana sih strategi pembelajaran digital yang efektif dan efisien? Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 gimana strategi pembelajaran digital yang efektif dan efisien. Yang pertama, ada gunakan pendekatan berbasis proyek atau masalah nyata. Nah, ini pada strategi ini kita melibatkan peserta didik dalam tugas kontekstual nyata agar mereka ini bisa belajar secara langsung dan secara aktif dan bermakna. Nah, kemudian yang kedua ada kombinasikan dengan beragam platform digital, yaitu dengan cara memanfaatkan media seperti Canva, kemudian bisa juga dari Instagram, ada Padlet, ada Google Classroom, Kahoot, dan lain-lain. Nah, kemudian ada fokus pada kolaborasi dan komunikasi. Nah, dorong kerja kelompok dan daring nih melalui form dari breakout room, dari Zoom, ataupun virtual project agar peserta didik ini belajar saling berbagi ide. Nah, kemudian yang terakhir ada tingkatan kompetensi digital pendidik. Nah, pendidik juga ini perlu terus beradaptasi dan berinovasi agar strategi pembelajaran mereka itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tentunya menyesuaikan dengan era digital saat ini. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan dan solusi nih dalam pembelajaran digital yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada kesenjangan akses teknologi. Karena apa yang kita ketahui, akses teknologi di Indonesia ini belum merata, apalagi untuk akses internet ya. Jadi, tidak semua peserta didik ini memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Nah, solusinya ada sediakan alternatif pembelajaran offline
dan materi dukungan ringan. Kemudian yang kedua ada rendahnya literasi digital nih. Nah, banyak pendidik dan peserta didik juga nih belum mahir menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada solusinya juga. Jadi solusinya ini adakan pelatihan digital dan pendampingan rutin. Nah, kemudian yang terakhir ada keterbatasan interaksi sosial nih. Nah, pembelajaran daring juga ini dapat mengurangi komunikasi langsung antar peserta didik. Nah, kemudian solusi yang bisa digunakan juga ini bisa gunakan aktivitas kolaborasi seperti diskusi virtual dan kerja kelompok online. Nah, sebelumnya ada tantangan dan solusi, di sini ada dampak dan manfaat dari pembelajaran digital. Yang pertama tentunya meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, dari pembelajaran digital, peserta didik ini terdorong untuk berpikir kritis dan menciptakan solusi melalui media digital. Kemudian yang kedua juga, ini ada mendorong kemandirian belajar. Nah, dari situ pembelajaran digital ini memberi kebebasan gitu bagi peserta didik untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, kemudian yang ketiga ada memperluas akses pendidikan. Nah, teknologi juga ini memungkinkan semua orang mengakses pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan kecepatan pembelajaran. Nah, materi juga ini dapat diperbarui dengan cepat dan proses evaluasinya menjadi lebih mudah dengan sistem otomatis. Nah, bisa jadi disimpulkan nih bahwa desain pembelajaran digital ini menjadi kunci transportasi pendidikan modern. Dengan strategi yang tepat, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih interaktif, efisien, dan berpusat pada peserta didik. Dan tentunya kita sebagai calon guru juga ini perlu adaptif dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi agar pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan tuntutan abad 21. Baik, tidak terasa sampai di ujung pembicaraan hari ini. Terima kasih telah menyimak dan semoga ilmu yang didapatkan menjadi berkah untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang masih bingung atau masih banyak hal yang ingin ditanyakan atau mau coba-coba juga cara penerapan dari pembelajaran itu, pembelajaran digital, teman-teman bisa mengakses semuanya di Instagram saya di kuisnya Vivi. Kalian bisa cek semuanya di situ ada tugas, kemudian ada akses materi ajar, kemudian ada kuis online dan Q&A. Nah, jadi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.